Untuk buka masker, Bapak, Ibu, boleh saya buka masker? Ya, boleh. Karena kita sudah mematuhi semua protokol kesehatan. Saya itu hampir tiap hari di swab. Saya selalu pakai masker kemana-mana, menjaga jarak. Cuci tangan juga. Cuci tangan selalu, setelah pegang apapun saya cuci tangan, Bu. Saya cuci tangan pakai sabun, pegang sabun, saya cuci tangan lagi. Pakai sabun, pegang sabun lagi, cuci tangan lagi. Pokoknya setelah pegang apapun saya cuci tangan. 2 hari yang lalu saya pegang Chelsea waktu lawan Palmeiras. Iya. Saya setelah itu cuci tangan. Setelah pegang Chelsea saya cuci tangan. Karena cuci tangan itu penting untuk menjaga kesehatan. Kesehatan yang utama di masa seperti ini. Apalah artinya uang kalau kita tidak pegang? Itulah pentingnya kesehatan. Buat apa gitu ya? Artinya uang apa gitu? Artinya uang kalau kita gitu pegang ya kan. Dan makanya, terima kasih sudah diberi kesempatan menghibur di sini ya. Ya, tapi sebelum menghibur sebenarnya Bu Khofifah, saya terus terang saya sudah terhibur karena diundang sama Ibu di acara ini. Tepuk tangan buat beliau. Pak Aris, terima kasih juga Pak Aris. Saya langsung ditelepon, saya dilema sebenarnya saya waktu dihubungi Pak Aris itu. Ada 2 pilihan nih, saya susah menentukan. Ini saya terima apa saya ambil gitu ya. Saya bingung. Sulit ya? Wah sulit, saya akhirnya udah saya terima. Daripada diambil. Ya daripada diambil orang, ya akhirnya saya terima. Tapi mendadak juga depan. Ya memang kan? Harusnya hari ini, harusnya pagi ini saya nganggur Bu. Tapi ini saya bela-belain lah. Demi acara yang luar biasa ini saya hadir di sini. Nganggur saya kesampingkan. Ini demi cepat langsung respon saya kan cetar Pak. Ya kan, cetar, jadi harus cepat. Jadi saya putuskan secara cepat. Saya nggak mikir honor, nggak mikir bayaran. Yang mikir kan Pak Aris. Tinggal terima ya. Ya tinggal terima. Iya. Jelas itu. Jadi luar biasa sekali saya bisa hadir di sini. Ini acara yang sangat hebat juga, tapi sebelum kemarin tepatnya Bapak Menteri Pan-RB Pak Cahyokumolo sempat telepon. Iya. Terus apa? Ya mengungkapkan apa Bapak? Pak Enggak Cahyo? tahu. Udah katanya sempat telepon. Ya beliau pasti sempat telepon ya Bu ya. Masa Pak Cahyo nggak pernah telepon? Pasti sempat lah telepon. Nah, kan telepon Bapak. Enggak, saya kan nggak bilang beliau telepon saya. Terus Pak Cahyo sempat telepon, nggak tahu beliau telepon siapa, saya nggak tahu. Tapi saya orang Pak, mohon maaf nih ya, semua orang kalau mengatakan itu berarti orang tersebut menelpon Bapak. Lah kan saya nggak mengatakan bahwa Pak Cahyokumolo telepon saya. Beliau sempat telepon. Iya. Telepon siapa? Ya terserah beliau. Saya juga sempat Pak. Sempet telepon juga kan sempat kalau saya. Oh Pak Cahyokumolo. Oh ikut-ikut. Nah, ini acara yang luar biasa karena dihadiri Presiden dan Wakil Presiden. Mana? Dalam bentuk foto beliau hadir. bahkan lebih dulu hadirnya daripada kita semua nih ya. Ini saking pentingnya acara ini. Pak Jokowi dan juga Pak Jokowi dan Pak Ma'ruf Amin sudah hadir dari tadi. Ini tepuk tangan buat beliau. Ya emang foto beliau Bapak. Itu menunjukkan bahwa ini penting dan sesuai kebutuhan lah. Iya. Jadi seperti saya sampaikan sebelum saya menghibur, saya sudah terhibur karena ada telepon dari Pak Aris. Iya. Saya sudah 6 bulan kurang hiburan Bu Khofifah. Gara-gara pandemi ini nih Pak ya. Kalau dulu bukan pamer, kalau dulu ya sebelum pandemi itu job saya bisa jauh-jauh Bu. Karena pagi acara di Jakarta gitu bisa malamnya udah di Denpasar. Besoknya mungkin acara di Medan karena penerbangan banyak. Jadi job saya bisa jauh-jauh. Setelah pandemi ini job saya semakin jauh-jauh karena penerbangan jarang kan. Jadi job saya semakin jauh-jauh. Iya. Bener, job saya semakin jauh. Ini ada kan? Ya hari ini. Ini ada lagi nanti Agustus. Jauh banget ya. Masih jauh. Saya kira ini bisa menjadi perhatian bersama lah ya. Untuk mendekatkan yang jauh ya. Mendekatkan yang jauh, itulah gunanya acara yang luar biasa ini. Benar. Tapi di hadapan kita ini Bar. Iya. Yang sebelah sana. Oh ya, ini tadi udah dapat sedikit keterangan Bapak bahwasanya yang sebelah kiri putih-putih ini setingkat kasih. PKB ya.
PKP kasih. Ya. Yang ini setingkat Kadin, kepala dinas. Oh, ini level kasih, level Kadin. Nah, perkenalkan ini kami. Kasih, Kadin ini kami. Karena berdua ya Pak ya. Berdua kami. Ya benar-benar. Jadi intinya tadi juga sudah ada lomba-lomba yang sudah dilakukan. Oh ya, selamat ya. Tadi juga sudah disampaikan, diberi penghargaan tadi ya kepada yang berhasil menjadi juara atau pemenang. Yang menang diberi penghargaan, yang tidak menang juga akan diberi. Diberi apa? Diberitahu siapa yang menang. Jadi biar ini semua merasa nggak ada yang ditinggal gitu ya. Diberi. Pak, Informasi penting. mohon maaf nih, ya semua yang hadir di sini sudah seneng. Kita juga dapat nih, gitu. Nah iya, diberi informasi siapa yang menang. Karena saya dulu kalau misalnya masalah lomba tadi saya ikuti, lomba kan apa tadi? Lomba nulis ada. Karya tulis. Saya dulu pernah ikut lomba nulis, Bu. Iya. Inovatif, kreatif itu nulis. Tapi saya didiskualifikasi. Karena apa? Karena saya ketahuan baca. Lomba nulis saya ketahuan baca. Aduh, saya didis. Ya Jadi namanya lomba kalau nulis. ingin jadi juara lomba nulis jangan baca. Terus nulis apa Pak? Lah iya kan kita yang nulis aja, yang baca kan orang Nulis sama baca cepet mana coba? Nulis sama baca lebih cepet baca. nulis dong, nulis dulu. Baca dong. Coba kamu nulis. Nulis apa? Misalnya Indonesia. Loh, saya udah selesai baca baru nulis. Lebih cepet baca. Lebih cepet baca daripada. Udah Pak, Bapak jangan bercanda aja, Bapak bisa aja ya mikirnya. Bisa aja ya. Saking nganggurnya. Jadi Gini Pak, ini adalah ya bangga karena di bawah kepemimpinan Ibu Khofifah ya, Jawa Timur. tadi sudah disampaikan juga oleh Pak Agus Suryanto banyak prestasi-prestasi di bawah kepemimpinan di bawah kepemimpinan Ibu Khofifah. Pencapaiannya luar biasa. Ya. Karena memang filosofinya begitu, Bu. Atasan perempuan itu memang bawahan lebih fleksibel, jadinya geraknya bisa. Maksudnya gimana nih Pak? Ya. Kalau atasan perempuan itu bawahnya lebih fleksibel karena bawahnya kan bisa pakai celana, bisa pakai rok, bisa pakai kulot. Tapi kalau atasannya laki-laki itu bawahnya celana, pakai rok nggak cocok laki-laki. Lebih kaku ya Pak Lebih ya? kaku. Baik tepuk tangan dong. Lebih fleksibel atasan wanita itu lebih Atasan lebih mudah beradaptasi gitu loh. Iya benar. Geraknya bisa lebih luas, kemana-mana juga lebih Iya. cepat, makanya pencapaiannya juga luar biasa. Iya. Saya Jabang. Boleh tepuk tangan, Bu? telat jadi ya teman-teman sudah tepuk tangan baru tanya tadi ada apa, tepuk tangan udah. Nah telat. Berarti kurang cepat itu Pak ya. Nanti cetar itu pertama C-nya itu cepat. Nah ini lambat. Cepat. Itu bukan. Pak, orang-orang kan nggak paham cepat nggak kedengeran. Tapi memang harus cepat. Cepat. Nah ini lambat. Harus cepat. Gitu. Bapak tahu ini kan kita nih adalah sebuah corporate university yang diadakan oleh SDM. Ya, BP ini bagaimana SDM. untuk meningkatkan yang namanya SDM ASN. Ya ASN. Bapak gini Pak, orang zaman dulu kan cita-cita mesti biasa ASN. Bapak punya dulu cita-cita ASN? Terus saya itu juga termasuk ya karena saya lahir tahun 70-an ya. Iya, pegawai negeri udah paling top lah waktu itu deh Pak. Saya punya cita-cita ya sebenarnya pengen jadi ASN seperti bapak saya. Oh bapaknya ASN. Duh, bapak saya juga pengen. Bapak saya juga pengen jadi, nggak kesampaian. Kan saya pengen jadi ASN seperti bapak saya. Ya berarti bapaknya ASN. Enggak, bapak saya juga pengen. Bapak saya juga pengen. Jangan-jangan kamu adikku. Bapaknya sama-sama pengen. Maksudnya? Bapak saya nggak kesampaian jadi ASN. Dari ASN nggak kesampaian. Saya juga pengen, sama-sama pengennya tapi sama-sama nggak kesampaian. Oh iya sama berarti Saya Pak. senang sekali bisa ketemu. Kalau dulu kan sebutannya PNS. PNS. Ada yang mengatakan dulu PNS apa? Paling naiknya sedikit. Dulu gitu Bu. Nah, saya tanya gitu dulu. Terus berubah menjadi ASN. Ya agak sedikit naiknya. Agak tapi berarti lumayan banyak.
Bapak bisa aja. Tapi beda kalau ASN sekarang kan akan selalu naik. Mantap ya. Walaupun sedikit. Tetap aja sedikit. Jadi intinya itu bagaimana kita berubah. Jadi paradigma ASN yang dulu ya menjadi ini kita ASN yang lebih istilahnya lebih kompeten. Nah ini smart government mewujudkan kebangkitan ekonomi nasional. Karena memang kita harus berubah, zaman berubah. Kalau kita tidak berubah maka kita akan ditinggal oleh zaman. Tapi saya kira ASN sekarang sudah banyak berubah. Kalau saya lihat ya daripada dibanding yang dulu-dulu. Saya kalau zaman ya angkatan bapak saya itu kalau dulu saya lihat, saya kalau masuk ke kantor-kantor seperti itu pagi karyawan dan mau udah absen main catur gitu. Dulu gitu Pak. Ya Mbak Mas ya. Di warung di sebuah kantinnya gitu pojokan ngeluarin dari laci catur, main catur. Sekarang udah digital Pak. Keluarin laptop gitu. Cek. Main caturnya online. Enggak dong, enggak ya. Istilahnya sekarang itu harus melek teknologi juga, makanya dengan selain akhlak, akhlak dengan berakhlak, penting. BUMN kan biasanya akhlak. Akhlak tahu nggak? Ya akhlak yang dicanangkan pemerintah untuk BUMN. Ada singkatannya itu. A-nya Pak. A-nya itu amanah, akuntabel. Amanah. Tapi jangan beranggap bahwa semuanya aman. Kita harus waspada. Makanya jangan amanah, ini jadi kita sembrono, harus waspada, nggak boleh amanah, begitu nggak boleh, harus tetap waspada, gitu. Jangan melihat nggak ada yang tahu amanah, jangan, nggak boleh itu. Itu yang pertama. Terus Bapak kayak paham bener, sering ketemu Pak Erik juga Pak? Saya sering ketemu Pak Erik Thohir kan? Iya. Di ATM saya sering lihat beliau. Kalau ATM itu ada muncul tuh Pak Erik. Bapak Ibu pasti tahu. Iya, aman akhlak. K-nya kompeten. Oh, kompeten. Ya. Harmonis. L. Loyal. A yang kedua beda dengan A yang pertama. Iya. Tadi kan A pertama amanah. Iya. Amanah. Ini ada amanah, kompeten, harmonis, loyal. Beda dengan yang A pertama. Iya apa? Ya ini sambil mikir. kamu enak tinggal nyebut hurufnya. Saya inget. Adaptif. Adaptif. Jangan sampai ada kalau hanya ada tip. Jadi bekerja itu jangan mikir uang. Iya. Tapi bekerja itu adalah, apalagi ASN ini adalah pengabdian yang utama. Uang tuh nggak usah dipikir. Nomor sekian lah ya. Alah, uang itu nomor 6. Seperti saya prinsip, uang nomor 6. 1 sampai 5. 1 sampai 5 kan Pancasila ya Bu. Jadi saya setelah Pancasila langsung mikir uang saya. Benar. Jiwa Pancasila lah. Jiwa Pancasila. Ada. K yang terakhir K. K yang kedua beda dengan K yang pertama tadi. Kalau K yang pertama kompeten. Iya. Ya K yang terakhir. K yang terakhir ini bukan kompeten. Iya apa? Kolaboratif. Untung masih ingat. Jadi itu tadi, itu mau dijadikan jadi akhlak. Akhlak yang berakhlak. BPSDM Jawa Timur kan ini menciptakan ASN yang cetar itu tadi. Cetar. Jadi selain berakhlak di Jawa Timur juga cetar. Jadi intinya di sini nanti singkatan juga. Oh, cetar, Bapak paham juga. Hebat banget ya. C yang tadi C cepat. Itu tadi. Cepat. Ya. E efektif dan efisien. T T-nya itu tanggap. Tanggapnya bagus, tanggap. Tadi harus tanggap. Ini bagus, ini bentuk dari tanggap itu nih. Kan di sini nanggap saya Pak ya. Yeah. Jadi ini salah satu bentuk tanggap itu gini, nanggap saya ini. Ini perwujudan dari cetar tadi. Tanggapannya bagus ya. Tanggap ya. Tanggap. T yang kedua. Tanggap, kemudian yang T yang kedua itu transparan. Transparan dan A-nya itu akuntabel. Akuntabel, transparan dan akuntabel. Bagaimana benar-benar yang ini khususnya masalah keuangan.
paling gampang itu kalau contoh transparan itu kan di masalah keuangan. Kalau Bapak sendiri di masalah keuangan? Oh, saya nggak ada masalah. Saya itu dengan istri nggak pernah ada masalah soal keuangan. Nggak tahu ya istri dengan saya ya. Tapi saya bersyukur karena gini, ini yang paling rawan kan biasanya di masalah akuntabel dan keuangan. Transparannya bagaimana? Misal kalau Bapak itu ngasih saya itu yang namanya ngasih uang ini saking percayanya, karena transparan itu kan bisa menumbuhkan trust ya. Kepercayaan. Jadi istri saya itu saking percayanya sama saya. Kalau saya kasih uang Bu Kofifa, nggak pernah dihitung. Sama istri, benar. Saya kasih uang nggak pernah dihitung. Kok beda sama saya Pak? Nah itu berarti istrimu ada unsur tidak percaya. Misal dapat ya. Nah, masih dihitung berarti ada sisi tidak ada hal yang mungkin tidak dipercaya dari kamu oleh istri. Bapak langsung diterima. Oh saya nggak pernah dihitung karena saya jelas ngasih selembar 100.000 gitu. Kalau nggak selembar 50.000 langsung set, nggak pernah dihitung, simpen. Yang dihitung apa orang cuma selembar? Makanya itu salah satu menumbuhkan trust itu ya gitu tadi. Saling percaya. Karena saya selalu mengikuti aturan yang dikeluarkan Bank Indonesia. Wah, ini salah satu pengelolaan keuangan itu mengikuti aturan Bank Indonesia. Saya selalu ikut gimana aturan itu Pak? Jadi saya di rumah saya itu saya terapkan uang dengan gambar pahlawan laki-laki untuk laki-laki, uang dengan gambar pahlawan wanita untuk istri. Jadi saya terapkan gitu. Istri aman. Istri dapat 5.000 Pak. Alhamdulillah. 5.000, 10.000 mentok. Jadi saya terima kasih untuk Bank Indonesia karena sampai sekarang lebih banyak gambar pahlawan laki-laki di uang yang dikeluarkan. Jadi ekonomi saya aman ya. Ini untuk pengelolaan keuangan. Tapi yang jelas sejak pandemi ini saya juga ada ya hal yang perlu kita. Nah ini sedikit perubahan karena di masa uang pandemi. Itu kan, jadi uang menurut saya kan itu katanya menjadi media penularan virus Bu. Uang fisik gitu ya. Makanya sejak hampir 2 tahun ini saya nggak pernah kasih uang sama istri. Bukan pelit karena takut istri ketularan Bu. Virus itu makanya nggak saya kasih. Nggak ngasih belanja dong Pak? Bukan nggak ngasih, kan ada sistem ngasih nggak langsung uang. Saya pakai sistem cashless. Oh iya, cashless. Nggak kasih uang. Jadi kalau istri minta cash saya ngeles. Istri minta cash saya ngeles. Cashless. Itu kalau diterapkan bagus Pak. Ekonomi kita bisa bertahan itu di masa pandemi. Ya memang harus pinter-pinter juga di masa pandemi ini nih untuk pengelolaan dan tapi tetap transparan. Tetap. Akuntabel dan transparan. Pokoknya uang berapapun saya terima. Kan kadang gini Pak, dalam sebuah keluarga kita bicara tidak di level pemerintah tapi di secara keluarga. Dipegang siapa biasanya untuk pengelolaan? Istri saya itu keuangan pendapatan berapapun saya serahkan ke istri. Oh. Karena prinsip saya uang atau pendapatan suami kalau tidak diserahkan atau dikelola istri itu ada kemungkinan besar akan dihabiskan istri-istri yang lain. Jadi makanya kalau keuangan saya serahkan ke wanita, takutnya nanti dihabiskan wanita-wanita yang lain. Itu orangnya bukan saya takut sama istri ya, bukan, tapi karena saya punya istri yang lebih berani pada suami. Itu sama aja. Yang penting saling percaya. Itu saling percaya. Saling percaya kan Pak ya. Itu yang utama karena tugasnya apalagi masa pandemi Bapak Ibu tahu sendiri kan. Yeah. Waktu awal-awal itu wah semangat yang berat. Anak harus belajar daring dari rumah. Adaptif. Ini masuk yang tadi ada bagaimana mengatasi pandemi adaptif. Menyesuaikan dengan kondisi. Kita tidak bisa kaku ya, tapi kita harus fleksibel sesuai dengan kebutuhan. Makanya dulu waktu anak kadang-kadang ya itu tadi kita sudah ada tugas pekerjaan, anak belajar di rumah, kita akhirnya juga ada tugas tambahan baru jadi guru, dipaksa jadi guru. Makanya saya dan istri itu selalu kolaboratif, bekerja sama. Jadi saya bagi tugas, misalnya pelajaran matematika gitu yang ngajar istri, pelajaran fisika istri yang ngajar, pelajaran biologi istri, pelajaran kimia istri. Bapak? Saya pas pelajaran kosong, saya yang ngajar. Tapi pelajaran kosong itu paling susah ngajarnya Pak. Kenapa? Enggak ada kisi-kisinya loh itu. Kurikulumnya enggak ada. Kalau matematika, fisika, bahasa Inggris jelas. Ada. Kurikulumnya jelas. Pelajaran kosong enggak ada kurikulumnya, harus improvisasi. Inovasi dan kreatif dibutuhkan di situ. Dibutuhkan inovasi dan kreativitas. Makanya saya selalu, karena kenapa saya seperti yang saya sampaikan seperti ini kan,
Anda semua ini kan dulu kalau sepintar apapun, kalau kita ingin sekolah, sepintar apapun Bapak Ibu, termasuk Anda, pelajaran apa yang paling dulu? Olahraga sama seni. Seneng. Itu kan kamu. Murid yang lain belum tentu seneng. Apa dong Pak? Ada pelajaran yang kalau pelajaran itu datang mau murid yang pintar, yang nggak pintar semua seneng. Pelajaran apa? Pelajaran kosong. Ya, ini ingat-ingat Bapak ya. Iya Bu ya. Kalau pelajaran kosong itu semua pasti happy. Apalagi yang lupa ngerjakan PR. Itu pagi deg-degan, begitu pas pelajaran itu datang, pelajaran kosong, lega langsung, aduh. Itu dari dulu memang orang seneng itu kayaknya. Nah, makanya saya terapkan itu. Maksudnya? Ya ini kan apa yang saya sampaikan ini kan kosong, tapi ditunggu bikin bahagia gitu. Bisa masuk dari unsur itu. Padahal nggak ada isinya. Nggak ada isinya, kosong nih, tapi itu yang bikin bahagia. Makanya saya masuk lewat unsur itu. Untuk meningkatkan imun lah ya istilahnya Ya, Pak. karena Mengundang jelas. Bapak ini ya. Makanya saya katakan bahwa ASN di Indonesia ini sudah ada peningkatan luar biasa. Imannya sudah mantap, sudah stabil. Karena di acara diklat yang luar biasa penting ini, yang diundang pelawak. Ini menunjukkan imannya sudah mantap Bu Kofifa. Karena kalau yang diundang masih ustadz, itu berarti imannya masih labil. Ini yang diundang pelawak, berarti imannya sudah mantap. Udah nggak perlu diragukan masalah iman. Dan tahu betul bahwa dengan mengundang pelawak itu selain menunjukkan imannya mantap, itu bisa memantapkan imun pelawak. Kan makanya sering kan acara-acara rapat kerja, rakernas dan lain sebagainya itu diadakan seperti itu ya, Pak. Itu lebih bagus karena apalagi kalau nanti rapat kerja itu harus mengundang pelawak, itu lebih bagus. Iya. Supaya kerja saya juga rapat. Nggak terlalu jarang-jarang. Kalau sering rapat kerja saya juga rapat. Bagus Pak ya. Oke. Nah, itu kolaboratif namanya. Baik lagi balik ke adaptif tadi Pak mengenai sekarang kan transformasi ke digital. Benar. Bapak juga mengenal digital itu? Saya sangat paham betul. Makanya saya sering ngajar online anak tadi juga pakai digital. Iya itu tadi tantangan. Belajar selama ini anak di sekolah, sekarang di rumah pakai laptop, pakai handphone. Banyak kendalanya, kadang-kadang jaringan. Ini contohnya nggak jauh-jauh anak saya aja. Kalau dulu belajar gitu di rumah, saya siapkan laptop, udah saya tinggal nggak sampai 5 menit, panggil Bu, Pak, teriak-teriak nah apa sih, sinyalnya hilang. Saya betulin koneksinya, udah saya tinggal nggak sampai 10 menit, Pak, apalagi gambarnya hilang, saya betulin lagi. Nggak tinggal 10 menit, Pak, teriak manggil lagi. Kenapa? Suaranya hilang. Iya. Betulin lagi, ribet. Sudah saya tinggal, lumayan nih setengah jam. Lancar ya. Nggak teriak, nggak pakai. Saya lihat, anak saya udah hilang. Dia yang hilang. Pantesan nggak teriak-teriak. Dia udah pergi. Itu makanya pengawasan tuh, menyerah pendidikan itu tetap anak terutama ya itu. Pada kita itu yang paling penting. Dan di sini juga mengupgrade skill dalam korpu ini dalam seminggu, istilahnya ini seminggu ke depan ini. Ya ini dalam beberapa waktu ke depan ini diklat pembelajaran di sini, tapi dalam beberapa waktu ke depan saya yakin Bapak Ibu masih bisa ke belakang. Kalau enggak kan nahan juga. Jadi dalam seminggu ke depan boleh ke belakang ya. Beberapa waktu ke depan masih boleh ke belakang. Ya, upgrade skill Pak. Tadi sudah disampaikan dari yang sama Bapak tadi. Penting. Skill digital, skill bahasa Inggris. Nah, tadi disampaikan ada kursus-kursus bahasa Inggris yang akan di-upgrade di sini. Betul sekali. Bapak sendiri juga upgrade skill ya? Saya selalu setiap saat saya mengupgrade skill saya, apalagi bahasa. Sebenarnya saya juru tampil perform bahasa Inggris saya nggak masalah. Tapi saya yakin Bapak Ibu yang masalah mendengarkan. Kalau saya sih nggak masalah. Bapak nggak ada masalah. Nggak ada masalah. Iya. Karena saya itu orang apa ya? Saya itu apa semangat belajar saya memang. Tapi keturunan nih karena. Kenapa Pak? Kata bapak saya dulu, semangat belajar kakek saya itu ceritanya itu, waduh, sampai umur 91 tahun kakek saya itu masih semangat belajar. Belajar jalan. Waktu itu beliau habis kena gejala stroke, belajar jalan. Iya dilatih lagi ya. Iya emang Pak. Ke fisioterapi ya Pak ya. Betul. Iya. Jadi semangat belajar itu nggak mengenal. Itu sama kakek saya Pak, itu berangkatnya Pak. Saya curiga kamu saudaraku. Jadi sampai kapanpun untuk belajar upgrade skill, kemampuan untuk
menggunakan media sosial untuk main digital. Ya, termasuk tadi ya bahasa Inggris saya terapkan benar. Saya dulu belajar, saya saking pengennya pinter bahasa Inggris dulu karena waktu agak susah ya kalau ikut kursus, makanya saya otodidak. Saya belajar. Di rumah pakai bahasa apa biasa? Sehari-hari sama anak? Ya makanya saya bikin aturan di rumah sehari-hari sama anak itu supaya bapaknya nggak pinter bahasa Inggris nggak apa-apa, yang penting anak saya jago. Anak saya itu waduh kalau sudah ngomong bahasa Inggris. Anak-anak zaman sekarang Pak segini udah itu bagus karena bahasa internasional memang harus kita kuasai. Itu salah satu modal. Makanya anak saya latih bahasa Inggris. Makanya saya bikin aturan di rumah. Senin sampai Jumat itu di rumah saya bikin aturan semua anggota keluarga harus komunikasi bahasa Inggris. Satu kata nggak bahasa Inggris bayar denda 10.000. Itu Senin sampai Jumat. Kalau Sabtu Minggu baru bebas pakai bahasa apapun. Karena saya di rumah kan Sabtu Minggu. Jadi Bapak nggak pernah bayar denda ya? Kalau bikin aturan kalau bisa kan jangan merepotkan kita ya Pak Adi ya. Kalau bikin aturan merepotkan, kalau tiap hari ya saya yang paling banyak bayar denda. Makanya ya belajar dong Pak. Saya tuh belajar ini saya katakan saya belajar tuh nggak pernah menyerah. Saking pengen pinter bahasa Inggris saya dulu ke toko buku cari buku bahasa Inggris sampai otodidak. Ayo Mbak, buku bahasa Inggris supaya saya pinter bahasa Inggris yang paling mahal. Ada tidak? Ini rahasia menguasai bahasa Inggris. Nggak pakai tanya harganya saya bayar. Sampai di rumah saya buka nggak ada tulisannya Bu. Nah saya balik, Mbak ini buku mahal-mahal kok nggak ada tulisannya. Loh namanya juga rahasia Cak. Kalau ditulis nanti rahasianya bocor. Ketipu saya Bu. Loh tapi begitu ketipu saya nggak menyerah. Semangat terus untuk belajar. Semangat terus. Udah Mbak nggak masalah, oke lah. Saya beli lagi. Mana ya? Ini aja Cak. Belajar bahasa Inggris kilat. Ya udah itu saya lebih mahal, nggak masalah. Iya. Saya intip dulu takut ketipu kan. Ada tulisannya lega saya. Lah ini nggak ketipu. Sampai rumah saya buka. Halaman pertama sampai terakhir. Isinya cuma flash. Ternyata bahasa Inggrisnya kilat. Flash. Saya cuma tahu bahasa Inggrisnya kilat. Kata yang lain nggak tahu. Nyerah ya. Akhirnya. Enggak, saya nggak nyerah lagi. Nggak semangat. Saya balik walaupun agak emosi tapi saya balik. Mbak gini deh. Sekarang tunjukkan buku yang paling mahal. Iya. Bahasa Inggris. Saya beli. Wah jangan ini mahal banget. Enggak masalah, pokoknya saya pintar bahasa Inggris. 30 menit lancar bahasa Inggris. Nah, jadi kalau bapak-bapak, ibu-ibu pengen belajar bahasa Inggris, ini buku yang terakhir yang terbukti. Kalau yang satu, yang kedua tadi saya tertipu. Yang ketiga ini 30 menit lancar bahasa Inggris ini saya buktikan benar. Sampai di rumah 30 menit saya lancar bahasa Inggris. Menit ke 31 nggak bisa lagi. Wah cuma 30 menit lah. Wah tahu gitu kan saya irit-irit. Wah 30 menit. Udah waktunya udah habis, saya udah nggak bisa lancar lagi. Sejam, bisa sejam ya. Tapi intinya yang dari bagaimana semangat kita untuk terus upgrade untuk mengasah skill dan kemampuan ya karena Pak. Sekarang semua itu banyak terbuka. Teknologi itu sangat membantu. Iya. Nah, kita belajar tuh nggak kayak dulu lagi. Kalau kita mencari sesuatu, makanya istri saya juga pinter banget ya, sering googling di Yahoo, cari informasi. Googling di Google dong Pak. Googling di Google, nggak ada di googling di Yahoo. Istri saya itu kalau googling, berarti harusnya istri saya itu kalau di Yahoo Yahing ya. Wahing ya. Istri saya itu kalau mau googling Pak, masuk yahoo.com dulu, baru diketik google.com. Katanya lebih cepat karena Google nyarinya dibantuin sama Yahoo. Lebih cepat, search engine-nya nyari lebih cepat. Lebih cepat menghabiskan kuota, silakan dicoba. Biar melek teknologi ya. Karena istri saya itu memang apa? Soal IT jago. IT luar biasa karena memang ceritanya mertua saya dulu visioner. Semasa hidup beliau belum ada handphone tapi tahu pentingnya IT sejak istri saya masih kecil. Karena ceritanya kalau istri saya kecil mau pamit bapaknya pergi kemanapun mesti pesennya kamu harus IT. Itu mertua saya tahu betul pentingnya IT sejak istri saya kecil. Itu hati-hati. Hati-hati. Mertua saya nggak jadi visioner. Bukan IT. Bukan, hati-hati. Itu bagaimana kita memang harus di zaman sekarang itu yang IT itu penting. Bapak di rumah ada wifi? Loh, wifi saya di rumah itu kenceng. Baru login udah log out. Saking kencengnya Bu.
baru login udah lock out. Nggak, maksudnya ada kan, maksudnya untuk kan sekarang kita nggak bisa menutup kemungkinan Pak, dunia digital sudah merambah kita semua, ya kan. Bahkan komunikasi bapak-bapak ibu semuanya di masa pandemi ini dimanapun instansi terbantu dengan adanya grup-grup WhatsApp. Nah, meeting komunikasi bisa sekarang memanfaatkan grup WhatsApp. Nah tapi bagi bapak ibu kalau di instansi itu biasanya nih ya, karyawan itu biasanya punya 2 grup WhatsApp, Bu. Karyawan ini biasanya di instansi itu punya 2 grup WhatsApp. Grup WhatsApp yang pertama itu adalah grup di mana itu isinya karyawan dan ada pimpinannya di invite di situ. Itu biasanya untuk membicarakan apa yang akan dilakukan ke depan oleh program kebijakan. Iya. Tapi ada satu grup lagi yang isinya karyawan, pimpinannya nggak di invite. Nah itu yang tepuk tangan yang admin grup itu pasti. Itu isinya apa Pak? Itu isinya adalah untuk membicarakan apa yang dilakukan pimpinan. Itu silakan dicek yang jempol gini Pak. Itu yang tepuk tangan itu admin pasti itu. Nah, boleh dong. Banyak grup WhatsApp tuh banyak, kita nggak mau memungkiri. Macem-macem. Kita aja sendiri Pak ya, ada grup WhatsApp teman SD, grup WhatsApp teman SMP, grup WhatsApp teman SMA, grup WhatsApp teman SMA yang juga teman SD, grup RT, grup RW, banyak. Belum keluarga ya. Belum keluarga. Tapi banyak. Saya tuh hampir tiap pagi kalau bangun buka handphone, pasti saya di-invite di grup WhatsApp baru. Kadang-kadang ini siapa yang invite grup apa saya nggak tahu. Biasanya saya kalau gitu nggak langsung live. Saya biasanya right dulu, right baru live. Jadi saya utamakan yang kanan. Kiri ya. Kiri. Jadi biasanya saya lihat dulu ini grup apa. Karena kan anggotanya yang jadi member di WhatsApp itu kan kita nggak tahu, kadang-kadang nggak kenal ini. Tapi saya paling tidak bisa mengidentifikasi usianya berapa, kisarannya dari di kalangan ASN aja juga nih, kan ada yang namanya di sini juga guru-guru dari Widya Iswara, juga punya grup-grup sendiri, ada yang masih MPP, masih yang pegawai baru gitu. Biasanya kalau grup WhatsApp yang isinya itu kisaran usianya ya 30 lebih dikit atau 30 ke bawah. Ya, karyawan itu, istilahnya itu pegawai yang di-share. baru. Kita lihat dari yang di-share. Biasanya kalau yang grup-grup seperti itu yang di-share ya macam diskon belanja online gitu, belanja online, terus kemudian mungkin tiket konser musik dulu gitu. Itu usianya 30 ke atas atau 30 lebih dikit. Jajaran ya kasih atau pegawai. Itu masih gitu. Ada diskon nih. Wah, senengnya gitu. Itu kalau yang usia muda. Tapi kalau yang yang Widya Iswara lah ada kan itu 60 gitu. Yang di-share apa? Yang di-share biasanya manfaat buah mengkudu untuk kesehatan tubuh. Ini mohon maaf, biasanya gitu Pak, saya lihat itu masih mending lah. Iya benar, sebening embun pagi. Yang manfaat biji alpukat gitu ya. Itu masih mending ya, ada manfaatnya gitu. Tapi ada yang kadang-kadang informasinya nggak bermanfaat. Biji alpukat ternyata bulat. Lah itu apa manfaatnya? Nggak penting. Ketemu kan ini dari berbagai provinsi dan daerah di Jawa Timur dan di Indonesia. Ketemu tadi juga sama. Ya kalau saya kadang-kadang ini masih apa ya, bisa diperkirakan lah kalau level kasih kayak itu usianya kira-kira berapa kita bisa tahu. Tapi kalau saya diundang di acara reuni akbar, misalnya SMA gitu, mulai SMA itu lulusan pertama sampai yang terakhir, semua hadir. Gitu. Kadang-kadang ini usianya berapa kan lengkap itu, makanya saya bisa atur range-nya kira-kira ini usia berapa dari apa percakapan ketika pertama kali ketemu. Reuni kan ketemu kan mesti heboh. Saya dengar, oh ini kira-kira umurnya berapa. Saya dengar dari omongannya. Jadi begitu ketemu, anakmu berapa? Nah, itu biasanya ya itu tadi usianya dia 30 ke bawah pasti. 20-an gitu. Anakmu berapa? Itu 30 ke bawah. Yang 40 ke atas ya. Mobilmu berapa? Nah, itu biasanya 40-an. 40. Tapi kalau ketemu, rumahmu berapa? Udah nah, mapan. Itu 50 lah maksudnya. Udah mapan nih. Tapi kalau sudah yang 60 ke atas, kolesterolmu berapa? Tensimu berapa? Gitu. Itu perbincangan yang wajar, nggak apa-apa. Ketemu yang tadi, ketemu gitu kan, udah pernah nyoba ini gitu. Oh iya, kalau yang masih muda kan ketemu, udah nyoba itu loh, sate kambing yang di Bogowonto. Ya. Wah, gitu itu kalau masih muda. Tapi kalau yang
Ida Iswara lah. Aku jangan ngasih contoh Ida Iswara tuh. Beliau ini masih sehat semua. Maksudnya yang usia 60 ke atas. Iya, kalau ketemu. Kalau yang muda-muda ketemunya, udah nyoba itu sate kambing. Ya, tapi kalau yang 60 ke atas, sudah nyoba itu belum? Itu alternatif yang di Pasuruan. udah pak. Pakai media kambing. Ada alternatif. Jadi kalau orang sakit penyakitnya dipindah ke kambing. Ada itu. Itu hati-hati yang suka makan kambing. Itu bisa jadi kambing yang sudah dikasih penyakit. Hati-hati, ngeri. Ada. Pak Aris, mohon maaf. Saya sampai jam berapa? Ini lama-lama bisa seminggu ke depan ya kita seminggu di sini nih Pak. Biasanya kalau saya ngisi acara kan saya lihat di panitia biasanya ada gini. Ini saya lihat gini. Ini sebenarnya bukan materi saya masih banyak. Tapi dan Ibu nanti juga masih menyampaikan. Kalau saya nggak di stop, nanti malam saya ketemu Bukoviva lagi, saya ngomong apa gitu. Ya ampun. Ini harus bagi-bagi pelan-pelan ya Pak. Mulai kemarin ya. Kemarin saya ketemu beliau. Ada. Tapi ini menunjukkan beliau responsif. Tanggap banget. Begitu saya kemarin saya sampaikan ini, kalau saya nggak diundang Pemprov lagi kebangetan. Langsung diundang. Ini bukan kebangetan, kebanyakan. Kebanyakan dan kecepatan. Sampai belum mikir materi lagi. Oke. Jadi tapi intinya itu saya kira itu luar biasa. Terima kasih. Itu bikin tenang keluarga saya. SDM ya, sumber daya melawak ya Pak ya. Saya meningkatkan skill. Jadi mungkin ini yang bisa sebenarnya saya ada slide-slide yang ingin saya tampilkan, tapi nggak usah Mbak ya. Karena slide apa Pak? Ada slide. Nggak, maksudnya kalau ditampilkan nggak usah karena takutnya pasti saya nggak tahu itu pasti slide pengisi yang lain, bukan saya. Dari bagaimana kita meningkatkan kerjasama dan mungkin disampaikan oleh Bapak. Ya, jadi yang paling penting dari ini dari seluruh Indonesia. Jadi tujuannya ke sini adalah semuanya adalah meningkatkan kemampuan supaya nanti kembali ke daerah masing-masing itu membawa harapan baru, memberikan kinerja yang lebih bagus di daerah masing-masing. Itu tujuannya. Tetapi yang terpenting adalah semua hadir di sini untuk mencapai harapan bersama. Makanya kerjasama yang dibutuhkan. Tidak boleh lagi ada individual. Semua kita lakukan secara bersama-sama. Kalau boleh saya katakan secara sederhana, gantilah aku dengan kita mulai sekarang. Jadi sudah boleh tepuk tangan. Ini tepuk tangan Anda semua. Jadi tanggung jawab itu sudah bukan lagi tanggung jawab aku, tapi ini tanggung jawab kita. Karena tujuan itu bukan lagi tujuan aku, tapi ini tujuan kita. Jadi mencapai keberhasilan kalau nanti sudah pada tahap berhasil, itu bukan keberhasilan aku, tapi keberhasilan kita. Itulah yang terpenting. Ganti aku dengan kita. Berarti ini job kita ya Pak ya? Ini job aku kalau ini. Ini job aku Bu. Bener ya Pak Aris ya. Yang ditelepon kan saya Pak ya. Ini job aku Bar. Bapak kasih ceramah ganti aku dengan kita. Ya tapi ini untuk bapak-bapak ibu-ibu bukan untuk kamu jangan mengita-ngitakan aku. Ini untuk beliau-beliau bukan untuk ini job aku. Kamu belum aman. Oke Pak. Tapi mungkin ini yang bisa kita sampaikan, mudah-mudahan ini bisa menghibur di awal diklat yang luar biasa ini, dan mudah-mudahan nanti ke depan berjalan dengan lancar. Amin. Semuanya dan sukses. Kalau mungkin nanti bulan depan atau ada diskusi bersama lagi, saya siapkan. Kalau untuk peningkatan SDM saya siapkan waktu. Sekali lagi mungkin kalau ada yang salah mohon maaf. Sekali lagi hanya ini yang bisa kita sampaikan. Apa Pak? Ya ini jamnya siapa tadi? Saya terganggu. Di ruang tunggu tadi ada jam Bu. Bukan pamer tapi ini nggak tahu. Jam memang nggak ada yang punya jadi saya pakai. Jadi saya terima kasih. Semoga semuanya berjalan lancar dan nanti akan ada arahan dari Ibu Khofifah yang layak untuk kita perhatikan. Ternyata beliau juga pecinta kopi seperti saya. Oh iya. Dia nama beliau cocok Ibu Khofifah, pecinta kopi. Coffee lover maksudnya gitu. Ya coffee lover. Nah, saya juga pecinta kopi. Saya di rumah itu kalau belum minum kopi rasanya kayak belum ngopi.
Jadi mungkin kopi gitu ya. Mudah-mudahan semuanya sehat selalu. Kita jumpa lagi di lain kesempatan dan saya tunggu ini karena nanti mungkin beberapa bulan lagi kembali ke daerah masing-masing. Saya tunggu di daerah masing-masing. Tahu lah, kan pasti pulang dari sini akan pintar lah. Tahu apa yang harus Bapak Ibu lakukan. Ya, mengundang saya di daerah masing-masing. Berapa 34 provinsi ya? 38. Nah, berapa 34 ya. Bayangkan itu kalau sehari satu aja berapa tahun itu udah aman. Tolong diperhatikan. Ya. Terima kasih sekali lagi, mudah-mudahan bermanfaat. Selamat